Anak-anak ibu, mari kita lanjutkan pembelajaran dua kita, khusus muatan pembelajaran matematika tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Selamat menyaksikan. Pada hari ini, materi kita adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak ibu sudah belajar mengenal bilangan bulat. Bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Nah, sekarang dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita bisa menggunakan berbagai cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan pasangan kancing positif dan negatif. Yang kedua, kita bisa menggunakan garis bilangan. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan cara mudah atau cara langsung. Setelah penjelasan ibu nanti, anak-anak ibu boleh memilih salah satu cara yang dianggap paling mudah dalam menyelesaikan soal. Kita lihat penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan kancing positif dan negatif. Nah, anak-anak harus melihat aturan dalam penjumlahan ini. Yang pertama adalah kita membutuhkan kancing positif. Sebuah kancing positif itu bernilai 1. Kemudian sebuah kancing negatif nilainya negatif 1. Yang kedua, satu pasang kancing positif dan negatif itu nilainya 0. Ini kita gunakan nanti dalam penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, yang ketiga, operasi penjumlahan berarti kita menambah kancing. Nah, inilah aturan yang harus anak-anak ibu ikuti atau anak-anak ibu perhatikan dalam penjumlahan bilangan bulat menggunakan kancing positif dan kancing negatif. Setelah ini, ibu akan memberikan sebuah contoh bagaimana menyelesaikan soal dengan kancing positif dan negatif. 6 ditambah negatif 7. Langkah pertama yang harus anak-anak ibu sediakan adalah 6 buah kancing positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah kancing positif. Selanjutnya kita tambah dengan negatif 7, artinya 7 buah kancing negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kancing negatif. Nah, dari gambar tersebut kita bisa melihat terdapat 6 pasang kancing positif dan negatif. Artinya nilainya adalah 0. Nah, sekarang kita lihat, adakah kancing yang tidak memiliki pasangan? Ada, ya, 1 buah kancing negatif. Berarti bersisa 1 buah kancing negatif. Artinya 6 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 1. Anak-anak ibu bisa melihat kembali gambar yang ibu sajikan ya. Nah, soal kedua, negatif 6 ditambah 7. Langkah pertama, kita siapkan 6 buah kancing negatif. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kancing negatif. Kemudian kita tambah dengan 7 kancing positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kancing positif.
Nah, dari gambar tersebut kita juga bisa melihat ada 6 pasang kancing positif dan negatif. Nah, dari gambar tersebut adakah kancing yang tidak memiliki pasangan? Ya, ada satu buah kancing positif yang tidak memiliki pasangan. Artinya bersisa satu kancing positif. Maka negatif 6 ditambah 7 sama dengan 1. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan kembali penjelasan ibu tersebut. Sekarang kita lanjut dengan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan kancing positif dan negatif. Ada beberapa hal aturan yang harus kita ikuti, yaitu itu adalah gambar kancing positif. Sebuah kancing positif itu artinya bernilai 1. Kemudian kancing negatif nilainya negatif 1, dan kita juga membutuhkan sepasang kancing positif dan negatif yang bernilai 0. Ini gunanya adalah untuk membantu kita dalam proses pengurangan nantinya. Nah, aturan yang ketiga yang harus kita ingat adalah bahwa dalam pengurangan bilangan bulat, dalam aturan pengurangan berarti kita mengambil kancing. Ya, anak-anak ibu paham dengan aturan tersebut? Mari kita lihat contohnya. Nah, 5 dikurang negatif 6. Nah, langkah pertama kita adalah kita harus menyediakan 5 buah kancing positif. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kancing positif. Nah, ada tanda kurang. Tanda kurang artinya kita mau mengambil kancing, sedangkan kita cuma memiliki 5 kancing. Nah, untuk itu kita bantu dengan 6 pasang kancing positif dan negatif yang bernilai 0. Walaupun kita pakai 6 pasang tersebut, tapi tidak merubah nilai ya. Nah, ini kita gunakan untuk membantu kita menyelesaikan soal pengurangan. Nah, perhatikan. Kita bantu dengan 6 pasang kancing positif dan negatif yang bernilai 0. Nah, setelah kita tambahkan seperti gambar tersebut, baru kita bisa ambil 6 buah kancing negatif. Ya, baru bisa kita ambil 6 buah kancing negatif. Nah, setelah kita ambil, berarti yang tersisa sekarang adalah 11 kancing positif. Nah, artinya 5 dikurang negatif 6, hasilnya adalah 11. Nah, coba anak-anak ibu pelajari kembali penjelasan ibu ini agar anak-anak ibu lebih paham tentang pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan kancing positif dan negatif. Contoh soal selanjutnya adalah negatif 5 dikurang negatif 6. Nah, langkah pertama kita sediakan 5 buah kancing negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sana kita lihat ada tanda kurang. Kurang artinya mengambil 6 kancing negatif. Nah, kita baru punya 5 kancing negatif, maka kita bantu dengan sepasang kancing netral, yaitu kancing negatif dan positif yang bernilai 0, artinya tidak mengubah nilai negatif 5. Nah, ini kita gunakan untuk membantu kita soal pengurangan seperti ini ya. Nah, setelah kita tambahkan, baru di sana bisa kita ambil 6 kancing negatif. Nah, setelah kita ambil 6 kancing negatif, maka akan bersisa 1 kancing positif. Maka hasilnya adalah 1. Negatif 5 dikurang negatif 6 sama dengan 1. Nah, anak-anak ibu bisa memperhatikannya kembali guna lebih memahami.
Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Coba anak-anak ibu perhatikan garis bilangan berikut. Nah, di sana pada garis bilangan terdapat bilangan 0, kemudian bilangan bulat positif di sebelah kanan 0, dan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri 0. Nah, di sini ibu tuliskan bilangan bulat positifnya 1 sampai 9 dan bilangan bulat negatif 1 sampai 9. Sama seperti penjumlahan dengan kancing, pada garis bilangan juga memiliki aturan yang harus kita ingat, yaitu kita bermula dari 0 dan menghadap ke arah positif, artinya kita menghadap ke arah kanan ya. Nah, bilangan positif artinya maju, bilangan negatif artinya kita mundur, dan tanda kurang berarti kita berputar arah dari arah sebelumnya. Nah, peraturan ini harus kita pahami sebelum kita melihat contoh soal. Apakah anak-anak ibu sudah paham? Mari kita lihat contoh soal berikutnya. 9 ditambah negatif 6. Nah, 9 itu nilainya positif, maka pada garis bilangan kita maju 9 langkah ke arah kanan. Dari posisi kita 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang kita berada di posisi 9. Kemudian ditambah negatif 6 artinya kita mundur sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sekarang kita berada di posisi ketiga. Nah, artinya 9 ditambah negatif 6 adalah 3. Kira-kira anak-anak ibu bisa memahaminya? Selanjutnya kita lihat soal pengurangan seperti berikut. Negatif 7 dikurang 3. Pada garis bilangan, seorang anak berada di posisi 0 dengan menghadap ke arah kanan atau ke arah positif ya. Nah, di sana soalnya tertulis negatif 7 artinya kita mundur 7 langkah. Ayo kita mundur sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang posisi kita berada di negatif 7. Nah, tanda kurang artinya kita berputar arah dari arah sebelumnya. Nah, sudah terlihat kan kalau sekarang dia menghadap arah kiri atau arah negatif? Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan 3. 3 artinya kita maju 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, kita berada di posisi negatif 10. Artinya, negatif 7 dikurang 3, negatif 10. Cara yang ketiga adalah cara mudah atau cara langsung pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebagai contoh, negatif 9 ditambah 12. Nah, yang pertama aturannya adalah tanda hasil sama dengan tanda bilangan yang lebih besar. Maka kita lihat di antara bilangan tersebut 9 dan 12 mana bilangan yang lebih besar. Sebelum dikasih tanda ya, sebelum kita lihat tandanya, maka 12 lebih besar daripada 9. 12 itu bertanda positif, maka nanti hasilnya adalah positif. Nah, yang kedua, yang besar kurang yang kecil, artinya bilangan yang lebih besar dikurang bilangan yang lebih kecil. 12 lebih besar daripada 9, maka 12 dikurang 9 adalah 3. Nah, soal seperti ini, maka jawabannya negatif 9 ditambah 12 adalah 3.
Bagaimana anak-anak ibu? Apakah kira-kira anak-anak ibu sudah paham dengan penjelasan ibu ini? Anak-anak ibu bisa mencobakan pada model soal yang lain ya. Sekarang masuk kita pengurangan. Contohnya negatif 11 dikurang negatif 4. Nah, untuk memudahkan kamu, maka ibu merubah dulu menjadi negatif 11, kemudian ditambah 4. Nah, kenapa jadi tambah 4? Karena di situ soalnya ada tanda kurang, kemudian bertemu dengan tanda negatif. Maka bisa kita rubah menjadi positif atau tanda tambah. Nah, kita lihat 4 dengan 11, mana bilangan yang lebih besar? Tentu saja 11 lebih besar ya. Nah, tanda 11 itu tandanya adalah negatif. Maka hasilnya juga negatif. Nah, tinggal kita kurangkan. 11 kurang 4 adalah 7, maka dapat hasilnya negatif 7. Ya, coba anak-anak ibu perhatikan kembali ya. Untuk latihan soal selanjutnya, anak-anak ibu bisa mengerjakan latihan 3 dan latihan 4 di buku latihan matematikanya. Selamat bekerja.